Shalom, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang kiranya akan membimbing kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu, karena selain nafas kehidupan, ada kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sebagai modal untuk kami melaksanakan aktivitas kehidupan yang di dalamnya ada pekerjaan, pengabdian, bahkan pelayanan kami. Kami membutuhkan firman-Mu. Oleh karena itu, Roh-Mu yang kudus kiranya akan menolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik dan melakukan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian bunyinya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan kita di pagi hari ini adalah hukum tabur tuai. Pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebersamaan seseorang dengan yang lain dapat saja menciptakan hubungan dan tanggung jawab. Bila seseorang menerima pemberian dari sesamanya, hendaklah ia menyadari bahwa ia juga dapat memberi sesuatu untuk dibagi kepada orang lain dari kelebihan yang ada padanya. Yang satu memiliki kekayaan hikmat, yang lain kekayaan harta, yang lain juga kecakapan atau talenta dalam bidang tertentu. Jika memberikan sesuatu, lakukanlah itu dengan kerelaan dan jangan sedih hati, apalagi dengan terpaksa. Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu sehingga dapat berbuat kebajikan. Tiap-tiap orang mempunyai kelebihan yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan sesama dan bersama. Berilah yang baik bagi orang lain, sebab pemberian atau taburan yang baik akan menghasilkan tuaian yang baik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, menabur dalam roh adalah hidup mengikuti dan menuruti kehendak Tuhan Allah secara mutlak, harus menghasilkan buah roh. Manusia adalah makhluk yang dibatasi oleh peraturan-peraturan kehidupan yang dibuat oleh Tuhan Allah. Salah satu hukum kehidupan adalah bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Tuhan ingin kita menabur dalam roh, bukan lagi menabur dalam daging, sehingga kita tidak menuai kebinasaan, yaitu kematian kedua di dalam maut, tetapi menuai hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Pendengar sekalian yang dikasihi Kristus, kita sebagai keluarga Kristen
dipanggil untuk saling melayani satu terhadap yang lain. Sebab sekecil apapun talenta seseorang, pastilah ada sesuatu yang lebih daripadanya. Sesederhana apapun seseorang, pasti ada yang berarti daripadanya. Inilah kekayaan hidup, persekutuan orang percaya untuk saling melengkapi. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajarilah kami untuk saling menghargai talenta dan kekayaan yang Engkau beri untuk kepentingan bersama. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa bekerja dalam hidup kami, agar dimampukan menabur benih yang baik, agar menuai yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.